Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Astuti, SKM MPD MPS, dosen pada program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi, Universitas Borneo Lestari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan awal terkait perkuliahan Manajemen Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan yang memiliki bobot SKS 2, kemudian dilaksanakan di semester 5 pada program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola, menerapkan, dan mengevaluasi program jaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit. Berikut saya sampaikan ringkasan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah ini. Yang pertama, capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen mutu pelayanan kesehatan, menerapkan metode peningkatan mutu, serta menganalisis indikator mutu di rumah sakit. Sedangkan pokok bahasan di sini ada beberapa pokok bahasan yang harus disampaikan. Yang pertama, konsep manajemen mutu atau PKM. Kemudian yang kedua, sejarah dan era perkembangan program menjaga mutu rumah sakit di Indonesia. Yang ketiga, konsep keizin. Yang keempat, konsep dasar dan penerapan manajemen mutu terpadu atau TKM rumah sakit. Kemudian yang kelima, perbaikan mutu melalui gugus kendali mutu. Yang keenam, pengukuran dan penilaian mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang ketujuh, indikator mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang kedelapan, ruang lingkup pelanggan dan pengukuran kepuasan pelanggan di rumah sakit. Yang kesembilan, konsep dan penerapan budaya keselamatan pasien atau safety pasien pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang ke-10, konsep standar pelayanan minimal rumah sakit. Yang ke-11, konsep akreditasi dan tahapan prosesnya pada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ke-12, konsep elektivitas jaminan mutu. Kemudian di metode pembelajaran, perkuliahan ini akan dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, kemudian studi kasus dan juga penugasan mandiri. Penilaian, untuk penilaian di sini akan meliputi kehadiran, kemudian partisipasi diskusi, penugasan individu, penugasan kelompok, dan UTS dan juga UAS. Saya berharap mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran ini secara aktif, disiplin, dan juga mampu mengaitkan materi dengan praktek manajerial di rumah sakit. Demikian penjelasan RPS pada sesi pembukaan ini. Selanjutnya mari kita lanjutkan di sesi penyampaian materi dengan submateri ruang lingkup pelanggan dan pengukuran pelanggan di rumah sakit yang akan disampaikan di ruang kelas bersama dengan para mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga hari ini tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi ini, siang sampai malam nanti bernilai bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar materi yang penting ya di manajemen mutu pelayanan kesehatan, yaitu ruang lingkup pelanggan dan pengukuran kepuasan pelanggan di rumah sakit. Mungkin seperti yang sebelumnya disampaikan di sesi sebelumnya, bahwa pelanggan ini sangat
penting di dalam manajemen jaminan mutu pelayanan kesehatan. Sebelum Ibu lupa, mungkin hari ini kita akan absen dulu, ya, absen dulu di siang masing-masing. Silakan diberi waktu untuk kalian absen. Ya, sudah. Nah, jadi submateri hari ini kita yang pertama adalah tentang definisi dan konsep pelanggan serta kepuasan pelanggan. Yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga bentuk dan metode pengukuran kepuasan. Yang keempat indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Mungkin nanti silakan dicatat poin-poin penting ya di materi hari ini. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira di antara kalian siapa yang pernah ke rumah sakit? Ya, artinya rumah sakit dapatkan pelayanan di rumah sakit. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah mendapatkan pelayanan di rumah sakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya pernah ya? Sekarang Ibu tanya, coba. Karena fasilitasnya lengkap. Fasilitasnya lengkap, jadi puas ya tadi. Terus yang lain? Ini puas-puas semua nih. Yang lain ada yang ada keluhan nggak di dalam pelayanan? Coba. Kurang puasnya dalam hal? Oh, pada saat IGD tunggu untuk ruangan perawatannya lama. Kira kemarin berapa lama tuh? 2 sampai 3 jam ya. Nah, mungkin dari cerita tadi bisa kita lihat bahwa kepuasan pelanggan itu beda-beda. Ya kan ya? Ya, ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya, jadi oleh karena itu rumah sakit ini harus punya strategi untuk apa? Agar pelanggan itu menjadi puas. Ya. Nah, di sini pelanggan ini kira-kira ada yang pelanggan dan ada yang pelanggan ini secara keseluruhan ya, maksudnya adalah individu atau kelompok yang menerima pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Internal tenaga medis. Tenaga medis ini terdiri dari apa saja? Dokter ini ada dokter umum, dokter spesialis, ya. Ada bidan, perawat, ada apoteker, ada laboratorium, ada gizi, ya. Ada ronsen dan sebagainya. Yang kemudian manajemen. Nah, manajemen siapa nih di rumah sakit? Oh, administrator, lalu direkturnya, siapa lagi? Keuangan, SDM. Nah, kalau yang eksternal berarti dari keluarga pasien. Ya, betul sekali. Kemudian, ya. Apa sih kira-kira ya kepuasan yang menyebabkan orang itu menjadi tidak puas ya? Puas ini kan secara konsep dia adalah perasaan senang, ya kan ya? Persepsi perasaan senang, persepsi ya, ada yang senang, ada yang kecewa dengan pelayanan ya. Harapan dan kenyataannya berbeda. Ya kan ya? Ya. Nah, karena apa? Nanti kepuasan pelanggan ini menjadi salah satu faktor penentu untuk peningkatan mutu di pelayanan kesehatan. Tadi kira-kira untuk kepuasannya, ya, kepuasan harapan dari pasien ini kira-kira apa nih? Contohnya, coba angkat tangan siapa yang tahu. Yang sudah pernah merasakan rumah sakit kan berarti paham nih, ya. Ada
ada banyak faktor yang menentukan pelanggan itu merasa puas atau tidak puas. Berarti kalau yang lihat tadi, berarti dari sisi waktu. Nah, kalau lihat tadi berarti dari sisi layanan kesehatan. Nah, dan juga nanti komunikasi antara petugas dengan pasien. Ya kan ya. Nah, yang pertama sekali biasanya adalah komunikasi atau keramahan, ya, keramahan petugas. Ya, keramahan petugas pertamanya berarti dari pelayanan yang non medis. Karena kalau pendaftaran dulu nih, misalnya, ya, jadi layanan non medis, keramahan jadi penentu. Ya kan ya? Iya. Ya. Selanjutnya adalah bukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas pelayanan medis. Kualitas pelayanan medis ini diantaranya adalah tentang ketepatan diagnostik. Ya, apakah benar ya diagnosanya. Kemudian pengobatan, apakah pengobatan atau terapi yang diberikan sesuai dengan yang sudah diagnosiskan. Kemudian lagi kompetensi tenaga medisnya, apakah memberi pelayan sesuai dengan kompetensinya. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kualitas pelayanan yang non-medis ini ya. Kalau yang non-medis biasanya adalah ketepatan dalam pelayanan administrasinya. Kemudian keramahan, tadi bilang keramahan petugasnya, kebersihan ruangannya. Kalau ruangannya bersih, tentu pelayanannya menjadi nyaman. Kemudian juga fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang di sini adalah kelengkapan sarana prasarana. Terus apakah peralatan medisnya juga lengkap, ya, kenyamanan ruang tunggunya, kenyamanan ruang perawatannya. Selanjutnya adalah komunikasi tadi ya. Komunikasi ini adalah kejelasan informasi yang diberikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan harusnya dikasih informasi dulu apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Harus menandatangani informasi. Ya, kemudian juga harus menyampaikan biaya, ya, biaya yang akan dilakukan tindakan. Ya, sebelumnya harus disampaikan. Kemudian nanti bagaimana prosedur misalnya pakai klaim, apakah dia pakai BPJS juga harus disampaikan. Selanjutnya adalah harga atau penjamin biaya. Ini maksudnya adalah kesesuaian biaya dengan layanan. Ya, apakah nanti misalnya kita check up di rumah sakit, ya, nah nanti dilihat check up-nya yang kita dapatkan apa saja, ya, yang kita dapatkan apa saja, apakah itu sesuai dengan yang akan kita terima. Jadi biaya di layanan. Kemudian juga adanya ketersediaan penjamin BPJS atau asuransi. Ya, apakah nanti pasiennya ditanyain dari sisi BPJS atau asuransi, ya. Kemudian yang menentukan juga adalah budaya organisasi di rumah. Mungkin budayanya beda-beda antara rumah sakit satu dan rumah sakit yang lainnya. Jadi bagaimana proses etika di rumah sakit itu, bagaimana nanti empati, tugas kesehatan terhadap pasiennya, ya, disiplin kerjanya seperti apa. Kita lanjut ke bentuk pengukuran kepuasan. Jadi bagaimana sih ya kita mengukur kepuasan pelanggan? Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk untuk kita melakukan pengukuran kepuasan. Yang pertama, survei kepuasan rutin. Ya, artinya ini biasanya dilaksanakan paling tidak di rumah sakit itu ada 1 tahun sekali. Ya. Kemudian kontak saran dan keluhan. Nah, di situ juga bisa kita lihat apakah layanan yang sudah diberikan ini pasiennya puas atau tidak.
Selanjutnya adalah ini ya, exit interview, artinya apa? Wawancara secara langsung. Ya, berarti petugas mendatangi pasiennya, menanyakan pasiennya secara langsung ya, apa puas atau tidak. Kemudian juga ada Istergas ya, atau surveinya diam-diam. Gimana ini surveinya diam-diam? Surveinya diam-diam ini misalnya petugasnya atau yang penilainya ini berpura-pura menjadi seorang pasien. Nah, ya, ini yang disebut dengan survei diam-diam. Ya, jadi nggak tahu nih, yang petugas pelayan nggak tahu kalau dia sambil di survei, ya, sambil dilihat. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan metode FGD. Ya, FGD apa? Fokus Group Discussion. Ya, biasanya dia per kelompok. Misalnya nih, ya, pada saat kita akan melakukan survei, kita bagi nih kelompok. Misalnya di kelompok di ruang rawat jalan. Ya, ruang rawat jalan misalnya di poli kebidanan. Jadi khusus di kelompok poli kebidanan yang kita ambil untuk survei. Sampai sini paham? Metode untuk pengukuran kepuasan, jadi ada bermacam-macam. Ya, ada dengan kuesioner tertutup atau skala vertikal. Kemudian yang kedua ada dengan service quality. Kemudian yang ketiga dengan CSI atau customer satisfaction index. Yang keempat dengan kita mulai yang pertama ya. Ini metode yang sering digunakan dengan kuesioner tertutup ya. Metode ini dengan mengumpulkan kepuasan pelanggan itu dari beberapa daftar pertanyaan yang sudah diolah ya. Sudah diolah, kemudian dengan jawaban biasanya adalah sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas. Dia menggunakan skala Likert. Ini tujuannya adalah untuk mengukur persepsi, ya, mengukur persepsi pasien terhadap kualitas layanan di rumah sakit dengan cara kuantitatif. Misalnya ingin mengukur keramahan petugas di layanan administrasi. Ya, nah, berarti nanti jawabannya bisa puas, puas, cukup puas atau tidak puas. Nah, bisa dikumpulkan, baru nanti diolah, dipresentasikan untuk melihat nanti area mana yang masih perlu diperbaiki. Ya, paham sampai sini untuk kuesioner tertutup? Ya, kita lanjut ke metode serkuat. Ya, ini adalah metode untuk mengukur kesenjangan ya, antara harapan dengan kenyataan ya, terhadap pelayanan yang diterima oleh pasien. Nah, jadi dimensinya sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada reguler, reliability, responsible, assurance, sama empathy. Nah, reguler ini bukti fisiknya apa? Contohnya misalnya kebersihannya apa, fasilitasnya, peralatannya. Kemudian yang reliability, keandalannya ini ketepatan pelayanan nanti. Ya, apakah menunggunya lama atau tidak. Terus konsistensinya seperti apa? Yang responsibel adalah daya tanggap, ya, kecepatan dan kesiapan petugas. Apakah tadi di ruang IGD lama benar nih ya,
Tapi sebelumnya dilayani atau tidak, ya, tanggap atau tidak, apakah sudah disiapkan ruangannya di ruang perawatan. Kemudian yang keempat, assurance atau jaminan. Jadi ya di sini dilihat juga pengetahuan petugasnya, sopan santunnya, keamanan pasiennya, ya. Nah, selanjutnya empati, ya. Empati di sini adalah perhatian, ya, perhatian dan perhatian petugas ke pasien, ya. Bagaimana empatinya, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, sebelum kita ke CSI, ya, nah ini kira-kira contohnya seperti apa nih, ya? Contoh untuk mengukur sequel atau mengukur persepsi atau harapan. Seperti yang tadi, harapannya adalah begitu sudah di IGD ditangani dan langsung mendapatkan perawatan di ruang rawat. Ya. Nah, selanjutnya kita ke NPS atau Net Promoter Score. Nah, ini adalah untuk melihat, ya, loyalitas pelanggan berdasarkan pertanyaan utama. Ya, misalnya seberapa besar kemungkinan merekomendasikan rumah sakit saat ini, ya, misalnya tadi ada layanan bagus layanannya, ya, jadi seberapa besar kemungkinan merekomendasikan rumah sakit tersebut kepada orang lain, ya. Jadi nanti pakai skala, ya, skala kategori. Nah, di sini nanti dia pakai skala kategori promotor, nilainya 9 sampai 10, kemudian ada pasif 7 sampai 8 dan ada diktator 0,5 sampai 6. Kemudian nanti akan dirumus persen promotor, 76% diktator. Nah, itu yang akan diambil nanti untuk menghitung nilai NPS-nya. Semakin tinggi nilai NPS, maka nanti akan semakin loyal lah pasien itu terhadap rumah sakit. Artinya pasien tidak akan berpindah ke rumah sakit yang lain. Bahkan pasien akan merekomendasikan dengan orang lain. Ya. Selanjutnya ini adalah IKM. IKM ini adalah indeks kepuasan masyarakat. Ini punyaan pemerintah, ya, ukuran resmi kepuasan publik berdasarkan Permen PAN RB nomor 14 2027 bahwa semua pelayanan publik itu harus dinilai dengan indeks kepuasan masyarakat. Ya. Ada 9 unsur, ya, 9 unsur untuk menilai IKM indeks kepuasan masyarakat. Yang pertama, persyaratan layanannya, ya. Kemudian nanti selain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kemudian tarif atau biaya pelayanan, produk layanannya, kemudian kompetensi pelaksananya nanti seperti apa, perilaku pelaksana, kemudian penanganan aduan, ya, saran dan masukan, kemudian juga sarana dan prasarana. Kemudian di dalam IKM ini nanti juga ada langkah penyusunannya, yaitu dengan membuat kuesionernya, sesuai indikatornya, menentukan jumlah nanti respondennya seperti apa, kemudian melakukan survei, mengolah dan menganalisis data, kemudian nanti menyusun laporan hasil IKM dan menyusun rekomendasi perbaikan. Sedangkan manfaat IKM di sini adalah sebagai yang pertama evaluasi kinerja layanan, ya, dan juga sebagai bahan penetapan kebijakan untuk perbaikan mutu, dan selanjutnya meningkatkan aksesibilitas layanan, ya, aksesibilitas layanan di rumah sakit. Nah, hasil pengukuran ini ditindaklanjuti dengan nanti ada rencana tindak lanjut atau RTL, ya, sebagai dasar untuk penindakan.
Nah, sekarang coba kalian diskusi ya, berdua mungkin ya, berdua ya, berdua. Coba diskusikan kalau kalian jadi seorang manajer rumah sakit, ya apa yang akan kalian lakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? Ya, Ibu beri waktu 2 menit. Kira-kira kalau sampai jadi manajer rumah sakit, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pasien? Berarti dari sisi SDM ya akan ditingkatkan ya untuk pelatihan, terus ada pendidikan ya dari sisi SDM. Karena memang untuk manajer ya rumah sakit ini kan sangat luas ya, berarti harus ada inovasi yang akan membuat layanan di rumah sakit itu mutunya akan semakin baik. Ya. Terima kasih ya masukannya, anak semua ya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya materi kita hari ini. Coba simpulkan materi kita hari ini, kira-kira teman-teman sudah kalian dapatkan. Jadi dalam pelajaran hari ini kita belajar mengenai apa saja jenis-jenis pelanggan di rumah sakit, lalu pentingnya mempelajari bagaimana memuaskan pelanggan, baik pelanggan internal dan eksternal, lalu bagaimana metode-metode yang digunakan dalam pengukuran kepuasan, serta mempelajari juga bagaimana IKM dan manfaatnya. Terima kasih ya. Nah, jadi untuk mata kuliah ini kemarin itu juga ada penelitian dengan tim ya, dengan Pak Andri dan juga dengan Bu Leni dan juga mahasiswa ya, kemarin membantu kita ada penelitian tentang pengaruh employment terhadap kepuasan kerja karyawan di rumah sakit jiwa. Nah, di sini melihat apakah pengaruh psikologis ya terhadap kepuasan karyawan di rumah sakit itu dilihat ya kemarin. Nah, mungkin kalau kalian ini bisa di download ya di jurnalnya manajemen informasi dan pelayanan kesehatan. Siapa tahu ini jadi acuan kalian juga nanti untuk kalian bikin skripsi di semester. Ini daftar pustaka yang kita gunakan pada materi kuliah hari ini. Kemudian terima kasih ya atas pertanyaan dan diskusinya hari ini. Ya, kemudian sebelum kita akhiri, ya mungkin seperti biasa ada tugas mandirinya. Untuk tugasnya, tugas mandiri ya, tolong kalian cari satu rumah sakit yang punya IKM-nya yang tinggi, ya punya apa IKM tadi? Indeks kepuasan masyarakat. Yang nilainya tinggi, kemudian jelaskan kenapa IKM-nya jadi tinggi, ya. Nanti pertemuan berikutnya akan Ibu tanyakan kenapa kok jadi IKM-nya tinggi. Ini itu ya tugasnya untuk pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.